Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Haika dengan NIM 2314008 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari ini saya akan memaparkan psikologi pendidikan sebagai dasar pengajaran untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah psikologi pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Febrianti Yuli Astriani SPD MPD. Berikut ini pokok pembahasan yang akan saya bahas. 1. Pengertian psikologi pendidikan. 2. Objek psikologi pendidikan. 3. Ruang lingkup psikologi pendidikan. 4. Peran penting psikologi dalam dunia pendidikan. 1. Psikologi pendidikan menurut Barlow mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologisnya yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu dalam pelaksanaan tugas seorang guru dalam proses belajar, mengajar secara lebih efektif. Yang kedua yaitu objek kajian psikologi pendidikan. Ada dua, yaitu 1. Pendidik dan 2. Peserta didik. Pendidik dalam menjalankan perannya sebagai pembimbing, pendidik dan pelatih bagi para peserta didiknya tentunya dituntut untuk memahami tentang berbagai aspek perilaku dirinya maupun perilaku orang-orang yang terkait dengan tugasnya, terutama perilaku peserta didik dengan segala aspeknya, sehingga dapat menjalankan tugas dan perannya secara efektif, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi yang bagi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Dengan memahami psikologi pendidikan, seorang pendidik melalui pertimbangan-pertimbangan psikologisnya diharapkan dapat A. Merumuskan tujuan pembelajaran, B. Memilih strategi atau metode pembelajaran, C. Memilih alat bantu dan media pembelajaran yang tepat, D. Memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling kepada peserta didiknya, E. Memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik, F. Menciptakan iklim belajar yang kondusif, G. Berinteraksi secara bijak dengan peserta didiknya, H. Menilai hasil pembelajaran, dan I. Mengadministrasikan pembelajaran secara efektif dan efisien. 2. Peserta didik. Peserta didik baik secara individu maupun kelompok memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda. Masing-masing memiliki gaya belajar, minat belajar, sikap belajar, prestasi yang berbeda pula. Peserta didik merupakan penerus bangsa yang harus memiliki talenta yang baik agar menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Mereka harus dibekali pengetahuan yang didapat dalam proses belajar mengajar di sekolah. Nah, terus yang ketiga, ruang lingkup psikologi pendidikan. Apa itu ruang lingkup psikologi pendidikan? Adalah tentang apa saja yang dibahas mengenai psikologi pendidikan. Secara umumnya, biasanya psikologi pendidikan banyak membahas seperti hereditas dan lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan, potensi dan karakteristik tingkah laku murid, hasil dari proses pendidikan dan apa pengaruh terhadap setiap individu, hygiene mental dan pendidikan, memiliki atau melakukan evaluasi hasil dari pendidikan. Yang terakhir adalah peran penting psikologi dalam dunia pendidikan. Psikologi pendidikan memberikan dampak dan manfaat bagi aspek pendidikan. Psikologi pendidikan ini membantu guru dalam memahami karakter siswa secara emosional untuk memberikan proses belajar mengajar yang tepat, sehingga menghasilkan proses belajar yang efektif dan efisien. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.